رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosa TV dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam kajian kitab Nida'u ila Murabbin wa Murabbiyat, yang dimana kita sudah masuk pembahasan terkait dengan adab islami, dengan artian bahwasanya hendaklah seorang tua itu mengajarkan kepada anak-anaknya yaitu adab-adab Islam. Yang pertama yang kemarin telah kita bahas yaitu seperti mengajarkan mereka bagaimana menjaga kebersihan badan, menjaga kebersihan pakaian, ya, menjaga kebersihan tempat mereka bekerja ataupun tempat atau ruang tidur mereka dan lain-lainnya. Sehingga di samping hal itu akan mereka dapat menjaga kesehatan dan tentunya juga tubuh mereka tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap tentunya. Apalagi kalau mereka akan pergi ke masjid. Tentunya hal ini jika mereka menimbulkan bau yang tak sedap, hal itu akan mengganggu orang-orang yang sholat yang lainnya. Ya, akan mengganggu. Dan bukan hanya orang yang sholat yang terganggu, bahkan malaikat yang hadir pun akan terganggu dengan baunya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal malaikata yata'adza bima yata'adza bihin nas. Sesungguhnya malaikat itu akan terganggu dengan apa saja yang mengganggu orang-orang. Jadi kalau orang-orang terganggu dengan suatu bau, maka hal itu juga akan mengganggu manusia, akan mengganggu malaikat. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang sebelum dia pergi ke masjid, beliau melarang makan bawang putih ataupun bawang merah yang mentah. Ya, hal ini nggak dibolehkan karena memang akan menimbulkan bau. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man akala thauman aw basalan falyatazilna, barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, hendaklah dia menyingkir dari kami, artinya menghindar dari kami. Dalam hadis yang lain, liwaliya'zil masjidana, hendaklah dia menjauh dari masjid kami. Karena memang kalau dia dalam kondisi seperti itu, hal itu akan mengganggu orang-orang sholat yang ada di dalam masjid karena baunya yang tidak sedap. Kemudian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, demikian juga ajarkan kepada mereka bagaimana cara bermuamalah yang baik dengan orang lain, bagaimana cara bergaul yang baik dengan orang lain. Sebagaimana yang telah kita bahas bahwasanya yang pertama, hendaklah dia memiliki sebuah prinsip hidup, yaitu apa yang dia sukai untuk dirinya, maka itu juga yang dia lakukan terhadap orang lain.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa saja yang dia sukai untuk dirinya. Oleh karena itu jika dia tidak suka kalau diganggu, maka janganlah dia mengganggu orang lain. Jika dia tidak suka misalnya orang bertemu dengan dia dengan wajah yang cemberut, maka janganlah dia perlakukan orang lain dengan hal yang sama. Jika dia suka orang memperlakukan dia dengan wajah yang ramah, ya, dengan senyuman yang manis, maka dia lakukan itu juga kepada orang lain. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian jika dia pedagang, maka ya dia hendaklah mudah dalam berdagang. Rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang laki-laki samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, wa samhan idza iqtada. Allah merahmati seorang laki-laki yang kalau dia menjual dia mudah. Tidak begitu alot, tidak alot. Ya, terkadang kita lihat kalau ada orang yang jual beli, si penjual tawar menawar dengan sangat alot misalnya. Ya, dengan sangat alot. Demikian padahal dia sudah dapat untung namun tetap bertahan alot. Maka tentunya ini bukanlah seorang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah orang yang mendapat janji rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita sebagai seorang muslim berdagang mudah. Ya kalau sudah untung udahlah kasihkan saja. Demikian. Demikian juga ketika kita berposisi sebagai seorang pembeli, jangan terlalu alot. Ya. Menawar terkadang sampai setengah harga. Itu ikhwah, menawar sampai setengah harga. Harga misalnya 200.000 ditawar 70.000 misalnya. Ya, ini satu hal yang enggak layak. Kemudian menawar dengan cukup alot, lama, naiknya sedikit demi sedikit. Tentunya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ini bukanlah sebuah karakter seorang yang mukmin. Tapi ya itulah, seorang pembeli bersikap alot seperti itu juga dikarenakan si penjualnya alot. Jadi sama saja, pembeli dan penjual sama-sama alot dalam melakukan perdagangan. Demikian ikhwah. Ya, jadi ya itulah dua orang yang tidak mudah dalam menjual dan membeli. Padahal Rasulullah mengatakan rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Allah merahmati seorang laki-laki yang ketika dia menjual dia mudah, ketika dia membeli dia mudah, bahkan ketika dia melunasi hutangnya dia juga mudah. Ya, dia mudah. Demikian ikhwah. Ya, tidak repot orang yang berpiutang kepadanya sehingga harus menagih-nagih. Karena dia tahu tentunya ikhwah, matal ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia sanggup, maka itu zalim. Ya, maka itu sebuah kezaliman, haram hukumnya. Demikian ikhwah. Misalnya dia berjanji akan melunasi hutangnya besok misalnya. Besok dia tak lunasi hutangnya, padahal dia sanggup melunasinya. Dia tunda sampai besoknya lagi, besok lusa. Maka dia sudah melakukan satu kezaliman. Karena dia telah menunda janji pembayaran hutang. Dan dia sanggup untuk membayarnya, tapi sengaja dia tunda. Makanya matul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang, padahal dia sanggup untuk membayarnya, maka ini sebuah kezaliman. Walaupun akhirnya dia bayar, tapi dia telah mendapatkan dosa karena penundaan tersebut. Beda halnya kalau seandainya dia menunda karena memang belum sanggup. Nah, untuk orang yang berhutang belum sanggup membayar, maka Allah menghimbau kepada orang yang berpiutang, yang memberikan hutang, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila jika seandainya mereka kesulitan untuk membayarnya, maka kasih tempo untuk waktu yang lebih mudah. Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau engkau anggap lunas, maka itu akan lebih baik untukmu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia luar biasanya Islam dalam bermuamalah, ya. Kemudian mereka yang ketiga yaitu mereka yang memang ketika dia bergaul dengan orang-orang, maka dia memiliki sifat yang sabar. Apalagi seorang yang ingin menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
di tempat di mana sunnah sangat asing, di tempat di mana Islam masih sangat asing. Maka dalam masalah ini seorang yang akan menegakkan sunnah di tempat tersebut, maka dia akan mendapatkan komentar-komentar yang aneh. Maka dia harus bersabar dengan komentar-komentar ini. Ketika dia memelihara jenggot misalnya, yang dia tahu dia pelihara itu bukan dikarenakan model, bukan dikarenakan waktu itu pelihara jenggot merupakan satu hal yang trendy, bukan dikarenakan trendy. Tapi dikarenakan dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Orang mau tren sedang dia jenggot atau nggak jenggot, tetap dia berjenggot. Karena dia tahu ini merupakan sunnah Rasulullah SAW yang merupakan pembeda antara orang kafir dengan orang Muslim, orang musyrik dengan orang musyrik dengan orang Muslim. Demikian ikhwah. Atau dia bercelana cingkrang misalnya. Dia bercelana cingkrang bukan dikarenakan model yang sedang in pada waktu itu. Celana cingkrang bukan, dikarenakan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apakah itu sedang model yang sedang digandrungi anak muda ataupun tidak, dia nggak peduli. Karena dia yang ikut, dia sedang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, nah tentunya yang seperti ini adalah komentar-komentar tengah-tengah masyarakat. Ya, komentar-komentar miring. Bahkan mungkin komentar dari orang-orang terdekat sendiri. Atau bahkan mungkin seorang suami dikomentari istrinya mungkin. Atau seorang istri yang berjilbab menutup aurat secara syar'i, dia malah dikomentari oleh suaminya, orang yang terdekat. Demikian. Maka dalam masalah ini dia harus sabar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-mu'min yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum minal mu'min la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin dia bergaul dengan orang-orang dan dia sabar atas gangguan yang dia terima dari masyarakat tersebut. Itu lebih baik ketimbang seorang mukmin dia tidak bergaul dengan orang-orang, tidak tinggal di masyarakat setempat, dia mengasingkan diri dan dia tidak sabar atas gangguan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka dia mengasingkan diri. Demikian ikhwah, ya tentunya yang pertama akan lebih baik karena dengan dia berada di sana di tengah-tengah masyarakat dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat yang sangat awam dengan sunnah Rasulullah, walaupun dia tidak bicara, maka keberadaan dia itu saja sudah cukup sebagai dakwah di tengah masyarakat. Istrinya yang memakai syar'i, istrinya tidak ada mengajak kawan-kawan yang lain ataupun ibu-ibu yang lain memakai pakaian syar'i, enggak. Dia pakai sendiri aja begitu. Itu saja sudah merupakan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Demikian ikhwah. Jadi bahkan terkadang ikhwah, dakwah dengan cara perbuatan tanpa kata-kata terkadang malah lebih mengena di tengah-tengah masyarakat. Ya. Apalagi diiringi dengan akhlak yang baik, ya. Ya, yang namanya cobaan pasti ada. Demikian. Di dunia ini nggak akan ada orang yang tidak dikomentari. Anda berbuat baik akan dikatakan pencitraan. Anda yang berbuat buruk bahkan lebih parah lagi akan dinilai sebuah keburukan. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang ketiga, al-insafu fi wa qabul haq. Hendaklah diajarkan kepada anak-anak itu adab insaf dan bisa menerima kebenaran. Demikian, insaf dan bisa menerima kebenaran. Karena tidak semua orang bisa menerima kebenaran. Ya. Menerima apa yang dikatakan oleh orang lain jika itu memang benar. Apalagi orang yang memberikan kita masukan itu merupakan orang yang kita anggap bawahan kita. Apakah dia mungkin istri kita atau mungkin anak kita atau mungkin murid kita yang memberikan masukan pada kita ataupun yang mengkritik kesalahan kita. Demikian. Maka kita sebagai seorang muslim hendaklah menerima kebenaran itu dari mana saja. Dari mana saja. Selama itu benar, maka jangan sombong untuk menolaknya. Walau kana saghiran aw khasman, walaupun kebenaran itu diberikan berasal dari anak kecil ataupun mungkin lawan kita, ya, atau mungkin lawan kita. Demikian ikhwah. Wahdharadul haq minan nas wahtiqarihim.
wahtiqarahum. Hati-hati jangan sampai kita itu menolak kebenaran, ya, menolak kebenaran dan meremehkan mereka. Faqad hadzar Rasulullah min hadzal amal. Sungguh Rasulullah SAW melarang perbuatan ini. Faqalan berkata, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin minal kibr. Takkan masuk surga siapapun yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi. Qila, ada seorang yang mengatakan, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasanan wa na'lu hasanah. Ya Rasulullah, ya bagaimana kalau seorang yang suka kalau sendalnya bagus, pakaiannya bagus. Faqal, beliau mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan yang indah-indah. Jadi seorang yang memakai pakaian yang bagus, seorang yang memakai sendal yang bagus, sepatu yang bagus, ini bukan satu hal yang tercela dalam Islam. Ya, bukan satu hal yang tercela. Dan juga bukan berarti orang yang tidak zuhud. Jadi kalau kita lihat adanya kesalahpahaman tentang memaknai zuhud. Orang-orang mengira, sebagian orang mengira zuhud itu adalah dengan memakai pakaian yang lusuh, tak disetrika, ya, yang sudah lama, harus compang-camping. Ini bukan zuhud namanya. Ya. Kalau Anda mau zuhud, lihatlah bagaimana zuhud Rasulullah SAW. Jangan tiru zuhudnya orang-orang yang di luar Islam sana. Rasulullah cukup sebagai model kita dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Kalau kita mau melihat siapa orang yang paling zuhud, dia adalah Rasulullah SAW, maka tirulah dia. Apakah Anda pernah melihat dalam riwayatnya beliau memakai pakaian compang-camping? Apakah Anda pernah melihat bahwasanya beliau seorang yang tidak rapi? Tidak, ikhwah. Bahkan seorang sahabat pernah mengatakan bahwasanya ketika beliau memakai pakaian merah, apa kata sahabat tadi? Sungguh beliau itu lebih tampan ketimbang bulan purnama. Demikian. Dan banyak riwayat menyebutkan Rasulullah itu sangat suka dengan minyak wangi. Sangat suka dengan minyak wangi. Demikian. Bahkan beliau juga banyak riwayat menyebutkan beliau memakai minyak rambut. Begitulah Rasulullah SAW, rapi, wangi, rambutnya tertata. Begitulah ikhwah rahimunallah, rambutnya diminyaki. Itulah Rasulullah SAW. Jadi jangan dikira Rasulullah itu orangnya compang-camping, bukan, itu rapi, wangi. Bahkan bukan hanya tubuh beliau aja yang wangi, ya, mulut beliau juga wangi. Makanya beliau sangat suka bersiwak karena itu akan menghilangkan bau mulut. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau mau masuk rumah, apa kata Aisyah? Beliau bersiwak terlebih dahulu, beliau menggosok giginya terlebih dahulu, sehingga ketika dia bertemu dengan istrinya tidak tercium bau busuk ataupun bau yang tak sedap. Jadi beliau tidak ingin ada bau tak sedap yang tercium dari tubuh beliau dan apalagi dari mulut beliau. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah-indah, ya. Allah itu indah, suka dengan yang indah-indah. Yang dikatakan takabur adalah al-kibru, batarul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan kibr, yang dikatakan sombong adalah ghamtul haq, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Demikian. Biasanya menolak kebenaran dengan meremehkan orang lain ini ada sejalan. Mengapa dia menolak kebenaran? Karena kebenaran itu berasal dari orang-orang yang dia anggap remeh, yang dia remeh-temehkan. Demikian ikhwah. Sehingga dia gak bisa menerima kebenaran dari orang tersebut. Karena dia anggap dia ini gak layak untuk memberi saya nasihat, begitu ikhwah. Ini yang dikatakan orang yang kibr, orang yang sombong. Ya, orang yang sombong. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita lihat mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang iblis, aba wastakbara, dia enggan dan dia sombong, dikarenakan dia yaitu menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam.
Allah mengatakan, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hai iblis, kenapa engkau tidak sujud padahal aku yang suruh? Dalam hatinya dia mengatakan, dia menjawab bahwasanya ya, dia nggak layak sujud kepada Adam, nggak layak, karena dia merasa dia lebih baik ketimbang Adam. Dia katakan, ana khairum minhu, aku lebih baik ketimbang si Adam. Ya Allah, engkau menyuruh aku untuk sujud kepada Adam, sementara aku lebih baik kepada si Adam, itulah lebih kurang. Ya, dia katakan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada si Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan si Adam dari api, engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan si Adam dari tanah. Itulah ikhwah. Jadi gara-gara dia meremehkan Adam dan dia menganggap dirinya lebih baik, si iblis akhirnya mengingkari, tidak ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia dikatakan Allah sombong. Aba, dia enggan, wastakbaro, dan dia sombong. Kemudian ikhwah, al-i'tiraf bil khata'. Yang keempat yaitu mengajarkan kepada anak-anak al-i'tiraf bil khata', yaitu mengakui kesalahan. Idza akhta'ta fa'tarif bi khata'ik, apabila kamu salah maka akui kesalahanmu. Wa'tadzir minhu, minta maaflah, fa inna i'tirafa bil khata'i khairum minat tamaddi bil batil, karena sesungguhnya mengakui kesalahan itu lebih baik ketimbang terus berada di atas kebatilan. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khair khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Itulah ikhwah, sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Jadi dalam masalah ini, ketika kita sebagai orang tua jika melakukan kesalahan, ya akui kesalahan kita. Jika kesalahan yang kita lakukan itu terhadap anak-anak kita, ya minta maaf pada anak kita. Demikian ikhwah. Ya, karena nggak ada seorang pun di antara kita yang maksum, yang tidak ada salah sama sekali. Pasti ada kesalahan. Ya, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu pasti salah. Karena kesalahan ini terkait dengan meminta taubat, bertaubat, berarti kesalahan yang dimaksud adalah semua anak Adam itu adalah berdosa. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah at-tawwabun, yang bertaubat. Itulah ikhwah. Oleh karena itu, salah satu yang perlu diajarkan ya pada anak-anak yaitu dengan cara menanamkan pada diri mereka untuk mengakui kesalahan jika memang dia salah, dan ajarkan kepada mereka meminta maaf. Tentunya terlebih dahulu ya kita harus orang yang pertama, yang terdepan yang melakukan hal ini. Orang pertama yang terdepan yang melakukan hal ini, dimana kita jika kita terjadi kesalahan, ya kita sebagai orang tua pastilah punya salah pada anak-anak kita, pasti punya kesalahan. Nah, ketika kita tahu itu kesalahan, maka segera minta maaf kepada anak-anak kita, dan kita akui akan kesalahan. Mungkin kita salah hukum, ya, mungkin kita salah hukum. Seharusnya yang kita hukum si anak kita A, kita hukumnya si B, sudah kadung dihukum misalnya, maka minta maaf, ya, minta maaf. Jangan pura-pura seolah-olah orang tua itu tidak salah. Kalaupun dia salah, maka dia kembali kepada pasal A, yaitu nggak salah. Ini merupakan suatu hal yang sangat keliru bagi orang tua. Apalagi kalau ada semboyan orang-orang yang mengatakan tidak ada orang tua itu yang minta maaf. Astagfirullah. Ini suatu hal yang salah jelas. Ya, orang tua justru orang yang terdepan yang minta maaf ketika dia salah, agar dia bisa ditiru oleh anak-anaknya. Kemudian ikhwah, selanjutnya, at-tawwabun humul ladzina ya'tarifuna bi akhta'ihim. Yang dikatakan tawwabun yaitu orang-orang yang mengakui kesalahannya, wa yarji'una anha, dan dia menarik perbuatan tersebut, wa yatubuna ilallah, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, al-adlu wal qaul haq. Yang kelima, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yaitu bersikap adil dan berkata yang hak. Ya, bersikap adil dan berkata yang hak. Siapapun dia di antara kita, ya haruslah bersikap adil, ya, bersikap adil dan berani bicara yang benar, berani bicara yang benar.
Yang pertama itu kun adilan walau baina a'daik. Hendaklah kamu bersikap adil walaupun di antara musuh-musuhmu. Artinya kalau kamu punya musuh dan ternyata dalam satu permasalahan kamu salah, maka akui kesalahanmu. Ya. Akui kesalahanmu. Atau ketika mungkin anak kita melakukan tindak kekerasan kepada anak orang lain dan orang lain itu ternyata emang sangat musuhan dengan kita misalnya, dan anak kita salah, ya kita harus bersikap adil. Yang kita hukum adalah anak kita. Nah, demikian ikhwah. Ya, jadi tetap harus bersikap adil walaupun di depan musuh-musuh. Di depan musuh-musuh. Wala tahmiluka al-adawatu liqauli ala zulmihim. Liqaumin ala zulmihim. Jangan sampai karena adanya permusuhan antara kamu dengan suatu kaum, akhirnya kamu melakukan tindak kezaliman terhadap mereka, tidak mau bersikap adil. Fallahu ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala firman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah sampai permusuhanmu dengan satu kaum membuat kamu bersikap tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah karena hal itu lebih dekat pada ketakwaan. Wattaqullah, sungguh, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha pemberitahu atas apa yang kamu lakukan. Itu yang pertama, tetap bersikap adil. Walaupun di antara kita dan seorang itu ada permusuhan, namun tetap saja keputusannya harus adil. Qulil haqqu walau kana ala nafsik aw aqaribik aw asdiqaik. Katakan yang benar walaupun terhadap dirimu, walaupun terhadap keluargamu, walaupun terhadap asdiqaik ataupun teman-temanmu. Jadi katakan yang benar. Siapa yang salah katakan salah. Demikian ikhwah. Jangan pilih-pilih kasih dalam masalah ini. Ya, jadi qaulul haq, ucapan yang benar itu harus benar-benar ditegakkan. Faqad amara Allah Ta'ala bidzalik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang menegakkan keadilan, ya, syuhada lillah, sebagai saksi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau ala anfusikum, walaupun terhadap dirimu sendiri, awil walidaini, atau kepada kedua orang tua, awal aqrabin, dan para kerabat. In kun iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima wa la tattabi'u hawa an ta'dilu. Walau iyakun ghaniyan aw faqiran, apakah dia itu orang yang bercukupan atau fakir, fallahu aula bihima, sungguh Allah lebih utama untuk mereka berdua, untuk mereka. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, bersikap adil dan berani mengucapkan kebenaran ini merupakan sebuah kewajiban atas setiap kaum muslimin, dan tentunya para guru harus memiliki sifat ini, dan dia juga harus mengajarkan hal ini kepada murid-muridnya. Berikutnya yaitu yang keenam, al-istislamu li awamiriddin, yaitu menerima perintah-perintah agama. Menerima perintah-perintah agama. Al-istislamu li ahkamiddin wa awamirihi, menerima hukum-hukum agama dan perintah. Fa innal islama mustaqqun minal istislam, karena Islam itu sendiri berasal dari akar kata istislam. Istislam itu artinya yaitu menyerah, ya, pasrah. Menyerah, pasrah atas apa saja yang menjadi keputusan Allah dan Rasulnya. Itulah dia ikhwah. Jadi kalau Allah katakan kamu lakukan ini, maka kita wajib melakukan. Kata Rasulullah, kamu jangan lakukan ini, maka kita jangan lakukan. Jangan terlalu banyak tanya. Ya. Jangan terlalu banyak tanya, sebagaimana halnya Bani Israel. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taqus ahkamad-din bi ra'yik wa aqlik. Jangan kamu takar-takar agama itu dengan
dengan pemikiran dan akalmu. Fa innal aqda lahu haddan yantahi ilaihi. Fa innal aqla lahu haddan yantahi ilaihi. Karena akal itu ada batas akhir yang bisa dia nalar. Wa katsiran ma yukhtiul aql. Dan makanya banyak sekali kesalahan pada akal. Wa ya'jizu an tafsiri jami' umuruddin, sehingga dia tidak mampu untuk mentafsirkan banyak hal tentang masalah-masalah agama. Walidzalika qala Ali radhiyallahu anhu, oleh karena itu Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana al-mashu an asfalil khuffi aula bil mashi ala a'la." Seandainya agama itu berdasarkan akal, tentunya mengusap bagian bawah sepatu itu lebih utama ketimbang bagian atas. Artinya ikhwah, kan ada salah satu syariat ya, apabila seorang itu berwudu kemudian dia ingin mengusap sepatunya, maka yang diusap itu atasnya bukan bawahnya. Padahal kan seharusnya yang paling utama untuk dibersihkan itu kan bagian bawah sepatu, karena dia yang langsung berkenaan dengan bumi, demikian. Tapi ketika kita mau sholat, kenapa yang diusap bagian atas bukan bagian bawah? Itulah yang kata Ali bin Abi Thalib, ya law kana ad-dinu bi ra'i lakana asfalul khuffaini aula bil mashi min a'la. Seandainya agama itu dengan akal, tentunya bagian bawah sepatu itu lebih utama untuk diusap ketimbang bagian atas. Walakinni ra'aitu Rasulullah yamsahu a'lahuma. Tapi aku melihat Rasulullah mengusap bagian atas bukan bagian bawah. Itulah perkataan Ali bin Abi Thalib. Dan banyak sekali hal-hal yang dalam agama kita ini yang memang tidak bisa kita nalar. Sampai sekarang nggak bisa kita nalar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Banyak sekali. Seperti misalnya kalau ada yang bertanya, kenapa ya sholat itu harus 5 kali? Nah, kenapa kok angkanya angka 5? Mengapa sholat subuh itu 2 rakaat? Kenapa nggak 3 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Padahal kita lagi capek, buatlah 2 rakaat. Yang pertanyaan-pertanyaan seperti ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Karena memang Allah nggak memberikan apa hikmah di balik itu semua. Demikian ikhwah, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan kepada kita apa yang ada di balik itu semua. Demikian. Ya. Dahulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang namanya mikroskop yang untuk benda, alat untuk melihat mikroba. Enggak ada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syirabi ahadikum falyaghmishu tsumma yanza'u fa inna fi ihda janahi ad-da' wa fil ukhra shifa." Apabila ada lalat masuk ke minuman kalian, maka celuplah dia, kemudian buang. Mengapa demikian? Beliau katakan, fa inna fi ihda janahi ad-da' wa fil ukhra shifa. Karena di salah satu sayapnya itu ada racun, di salah satunya lagi ada penawarnya. Jadi dengan mencelupkan si lalat ini kedua-dua sayapnya itu akan menawarkan racun-racun yang ada pada lalat tersebut. Tapi para sahabat melakukannya, ikhwah. Mereka nggak tanya-tanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa Rasulullah? Mereka sami'na wa ata'na. Karena ini merupakan perintah. Falyaghmishu, celupkan dia. Ya, celupkan dia. Yaghmishu, celupkan dia. Baru summal yanza'u, baru buang. Demikian. Ternyata setelah berabad-abad kemudian di era di mana zaman sudah sangat maju, kemudian benda-benda yang paling kecil sudah bisa untuk dilihat dengan peralatan yang seperti mikroskop, atau ada juga yang mikroskop listrik yang lebih bisa melihat yang lebih kecil lagi. Ternyata memang seperti itu, ikhwah. Ya, ternyata memang di sana ada mikroba-mikrobanya yang tidak bisa dimatikan dengan sayap yang satu lagi. Demikian. Tapi sebelumnya kan para sahabat tak ada pakai penelitian seperti itu. Itulah ikhwah. Ya, awalnya kan tidak ketahui. Demikian. Ya, dan banyak hal lain yang tidak diketahui. Coba kalau kita bicara masalah gaib misalnya, masalah azab kubur. Cobalah kalau bisa dipikir-pikirkan, nggak akan bisa dipikir-pikirkan.
Tidak usah jauh-jauh ketika Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Apa kata Allah? Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah bahwasanya roh itu urusan Allah. Roh itu urusan Tuhanku. Dan kalian tidak diberi ilmu tentang masalah ini kecuali hanya sedikit. Kita semua yang hidup pasti punya roh. Tapi coba di antara kita tahu nggak di mana roh itu? Roh yang nanti akan berpisah dengan diri kita ketika sudah sampai ajal kita. Coba tanyakan kepada para dokter yang ahli-ahli, coba tanya di mana sih roh itu? Di jasad kita? Di balik kulit atau di bawah tulang atau di mana? Demikian. Ya, kita semua yakin kita tuh punya roh. Itu masih cerita roh yang kita miliki sendiri. Demikian. Belum lagi cerita-cerita masalah kaitannya hal-hal yang terkait dengan masalah alam barzakh, terkait dengan masalah alam akhirat. Ya. Akal kita itu tidak mampu untuk menalarnya. Ya, akal kita tidak mampu untuk menalarnya. Apalagi kalau kita bicara tentang Allah. Kita tidak bisa menalar sama sekali. Karena kita hanya bisa menilai sesuatu yang bisa kita nalar. Dengan cara yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, yang pernah kita rasa, yang pernah kita cium. Itu yang kita tahu. Selebihnya itu sesuatu yang nggak pernah kita lihat, yang nggak pernah kita rasa, atau yang nggak pernah kita capai informasi yang melalui panca indera kita, ya kita nggak tahu bagaimananya. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya nazala Rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lail akhir, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, maka kita katakan kita sami'na. Ya, kita aman, ya kita beriman. Jangan dinalar dengan akal. Oh, kalau Allah turunnya itu sepertiga malam terakhir. Sementara sepertiga malam terakhir di bumi ini kan terus berjalan tuh. Terus kapan Allah naiknya lagi? Kapan Allah turun? Dari Allah tuh turun naik, atau Allah tuh sebenarnya bukan turun tapi beredar. Kenapa? Karena sepertiga malam terakhir tuh beredar terus di muka bumi, nggak pernah habis-habis. Demikian. Ini kan apabila kita menganalisanya atas dasar pikiran kita. Itu ikhwah, atas dasar pikiran kita. Coba kalau kita analisa misalnya, Allah menciptakan waktu. Allah yang menciptakan tempat. Di mana Allah terlepas dari waktu dan tempat. Coba, bisa nggak kita pikiran itu? Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi bagaimana? Karena ini hadis sahih udah kita beriman. Jangan sampai kita ingkari, berarti Allah nggak benar itu kalau Allah itu kedekatan turun. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi yang seperti ini yang dilarang dalam agama Islam. Ya. Dilarang dalam agama Islam. Kalau seperti ini kita nalar, banyak sekali syariat-syariat kita yang harus kita tolak. Banyak sekali. Ya, yang harus kita tolak. Contohnya misalnya, semua kita meyakini bahwasanya yang bertugas mencabut nyawa itu adalah malaikat maut. Tapi ketika Amerika meledakkan Hiroshima dan Nagasaki dengan bom nuklirnya, dalam satu saat yang bersamaan, ya, orang-orang tewas sampai ratusan ribu orang pada saat yang sama. Terus gimana itu cara malaikat mencabut nyawanya? Padahal dalam proses pencabutan nyawa itu malaikat katakan, keluarlah kamu nyawa. Kalau dia orang yang baik, malaikat akan mengatakan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwani. Keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang yang buruk, maka ya ayatun nafsul khabithah, wahai jiwa ruh yang busuk, ukhruji ila ghadabillahi wa sakhatih, keluarlah kamu untuk mendapatkan kemurkaan dan kemarahan Allah. Dan itu nggak mau dia keluar, harus dipukulin dulu baru dia keluar, dicabut. Proses seperti itu kan agak lama. Terus kalau meninggalnya sampai serentak gitu, terus gimana tuh malaikat maut mencabut nyawanya? Itulah kira-kira ikhwah logikanya. Kan kita nggak bisa memikirkan seperti itu. Itu masalah-masalah yang itu masih masalah-masalah makhluk Allah.
Bagaimana kalau dengan Allah itu sendiri? Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya, Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan penetapan asma wa sifatillah al-ulya, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya isbatu ma asbatullah wa rasuluh, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan rasulnya, bighairi ta'wil, dengan tanpa mentakwil, wala ta'til, dan tidak dengan membatalkan maknanya, wala tasbih, tidak menyamakan dengan makhluknya, wala takyif, dan juga tidak membagaimanakannya. Demikian ikhwah, ya. Itulah dia Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi apa saja yang diperintahkan Allah, ya kita harus rela menerimanya. Perlu kita ketahui ikhwah, Islam itu Allah turunkan untuk maslahat kita. Islam Allah turunkan untuk kemaslahatan kita. Demikian. Bukan untuk kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah suruh kita, maka ketahuilah yang untung kita. Ketika Allah larang kita, maka jangan lakukan, karena sesungguhnya yang rugi kita. Demikian. Jadi seluruh ajaran Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu semua untuk kebaikan umat manusia, bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Innal muslimal haqiqi ya huwa alladhi yanfadhu awamir syar'i duna ma'rifatal asbab allati khafiyat alaihi. Sungguhnya seorang muslim yang hakiki adalah seorang yang melaksanakan perintah-perintah syariat tanpa mengetahui sebab-sebab perintah itu sendiri, ya, yang dia tidak ketahui. Fahuwa kal jundi yuti'u amra qaidihi duna munaqasyah. Dia bagaikan seorang anak pasukan, seorang prajurit yang mentaati perintah komandannya tanpa tanya-tanya. Li'annahu ya'lamu anna qaidahu a'lamu minhu, karena dia tahu bahwasanya komandannya itu lebih tahu tentang diri, lebih tahu daripada dirinya. Wa indama harramal Islam lahmal khinzir wa amtathal muslimun lil amri. Ketika Islam mengharamkan daging babi dan kaum muslimin melaksanakan perintah tersebut, falam yas'alu anis sababi, enggak ada yang bertanya kenapa diharamkan daging babi. Nah, demikian. Enggak ada yang bertanya. Wa ba'da madha arba'ati asyari wa ba'da madha arba'atu asyara qarnan, dan setelah berlalulah 14 abad, kasyafat tib al hadis ad-dararihi, barulah sekarang ketahuan bahwasanya makan daging babi itu berbahaya untuk kesehatan. Wa arafna anna Allah lam yahrim syai'an illa lid-darurati, dan dari sini tahulah kita bahwasanya Allah tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali dikarenakan illa lid-darari, kecuali dikarenakan memang bermudarat untuk kita. Demikian ikhwah rahimanallah. Tapi itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh telepon langsung melalui nomor yang sudah ada, atau juga boleh kirimkan pertanyaan Anda melalui nomor yang juga sudah tertera. Assalamualaikum Ustaz, apakah membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas selepas salat maghrib dan subuh dibaca masing-masing 3 kali? Dan untuk salat 4 rakaat itu cukup dibaca sekali saja masing-masing? Allahu a'lam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz berserta keluarga, tim Rosyad TV dan seluruh muslimin dimanapun berada selalu dalam keadaan berkah, keberkahan, amin. Afwan, ini bertanya, Ustaz, anak usia 10 tahunan. Ananda selalu bertanya, kapan aku balik bunda? Kok aku belum mimpi basah juga? Ana belikan buku menanti masa balik, dan aku sudah balik untuk membaca buku. Aku sudah balik. Kapan waktu yang tepat ya Ustaz? Syukron. Jazakumullah khairan. Kapan waktu yang tepat untuk untuk membaca buku Aku Sudah Balik? Kapan waktu yang tepat Ustaz? Para pemirsa rahimanallah wa iyyakum, walaupun memang
masing-masing orang punya usia balik sendiri-sendiri, nggak sama ya. Namun insya Allah usia-usia 10 tahun sudah tepat untuk diberikan buku tersebut. Karena biasanya di atas 2 tahun itu, di atas 10 tahun itu sudah mulai mendekati masa balik, apalagi dia seorang perempuan. Insya Allah masa-masa 10 tahun itu sudah bisa kita berikan buku itu. Karena sholat sendiri saja apabila sudah 10 tahun, anak itu sudah bisa dipukul kalau dia belum sholat di saat dia berusia sudah 10 tahun. Ini kan menunjukkan, syariat menunjukkan bahwasanya dia sudah makin dekat pada baligh. Karena targetnya bahwasanya anak itu begitu dia baligh, dia sudah terbiasa melaksanakan kewajiban sholat. Allahu a'lam. Saya pernah berniat bayar fidyah utang puasa ayah saya sebanyak 30 hari. Kalau sekiranya saya mau bayar pakai beras, berapa takarannya dan apakah boleh saya kasih kepada korban gempa yang ada di Pasaman Barat? Syukron. Allahu a'lam bishawab, ikhwah. Bisa berupa makanan siap santap atau bisa juga berupa makanan pokok. Ya. Kalau dia berupa makanan siap santap, ya mungkin pemirsa yang bertanya ini bisa menyiapkan nasi kotak. Ya, nasi kotak ada nasinya, ada sayurnya, ada lauknya, dan boleh dibagikan kepada orang-orang yang terkena dampak pada gempa di Pasaman. Boleh, insya Allah, karena mereka dalam keadaan yang sangat butuh bantuan. Boleh. Adapun kalau mau berupa bahan makan pokok, maka dia fidyah itu setengah dari zakat, mudahnya ini ya, setengah dari zakat fitrah. Ya, setengah dari zakat fitrah. Jadi kalau di tempat pemirsa yang bertanya ini misalnya 2,7 misalnya, maka setengah dari 2,7. Itulah fidyah untuk satu hari yang ditinggalkan. Misalnya kalau kita simpulkan saja, misalnya untuk beras 1,5 kilo, misalnya ini 1,5 kilo untuk satu hari, berarti 1,5 kilo kalikan 30 hari. Demikian. Ya, kalikan 30 hari berarti sekitar 45 kilo ya mungkin. Lebih kurang begitulah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, pemirsa, itu saja. Ya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wasal muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.